Alkitab jelas membedakan antara zaman PL, yaitu hukum Taurat, dan zaman PB, yaitu hukum kasih karunia. PL yaitu tentang hukum Taurat, dan PB tentang hukum kasih karunia. PL, perjanjian lama lebih tepatnya, secara umum berbicara tentang bagaimana Allah mau mempersiapkan sejarah keselamatan melalui pemanggilan sejumlah tokoh atau bangsa sebelum kelahiran seorang juru selamat. Dimulai dari pemanggilan Abraham. Melalui Abraham ini ditegaskan akan lahir seorang juru selamat. Boleh kita buka Alkitab kita dalam Galatia. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kita tahu tidak sedikit orang yang salah memahami perihal berkat Abraham. Berkat Abraham itu bukan hal yang terkait dengan jasmani, lahiria, atau uang. Tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu, berkat Abraham itu. Dan orang-orang di luar Israel tidak mendapat bagian berkat jasmani yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Itu sangatlah berkorelasi dengan bangsa Israel, bukan orang Kristen atau orang percaya, atau orang-orang di luar bangsa Israel. Orang-orang di luar Israel mendapatkan berkat justru melalui keturunannya Abraham. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristuslah semua bangsa mengalami berkat keselamatan. Itu yang dimaksud dengan kita menerima berkat Abraham, bukan jasmani, bukan hal yang bersifat lahiriah atau uang. Galatia 3, saya bacakan, Galatia 3:14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi tidak ada korelasinya dengan berkat jasmani hal ini. Dan roh yang diberikan kepada setiap kita setelah Yesus naik ke surga, itu masih terkait dengan bagaimana karya keselamatan itu benar-benar menjadi utuh dalam kehidupan kita menjelang hari penyelamatan. Nah, lanjut lagi ayat 15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seakan-akan ada banyak atau jamak, tidak, tapi tunggal, singular. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan siapa satu orang itu? Yaitu Yesus Kristus. Ayat 17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi dari konteks ini, ayat ini kita sudah memahami dengan clear. Supaya kita tidak salah paham lagi, berkat Abraham itu bukan jasmani, bukan lahiriah, tapi keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, melalui Abraham ini ditegaskan akan lahir seorang juru selamat. Jadi Galatia 3:14-17. Dan dari Abraham inilah akan lahir sebuah bangsa yang akan menurunkan Mesias, yaitu bangsa Israel. Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5. Ditegaskan demikian, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia.
Jadi dari konteks ini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus menambahkan satu natur pada dirinya, satu kodrat pada dirinya, yaitu natur insani. Natur insani. Jadi dia menambahkan kodrat pada dirinya. Nanti ada kaitannya juga dengan Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan juga ada korelasinya dengan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Bagaimana firman yang diterangkan oleh Yohanes 1 ayat 1 yang pada mulanya sudah bersama dengan Allah, tapi juga dia Allah, dan Allah yang adalah firman itu telah menjelma menjadi manusia. Nah, yang ada di atas segala sesuatu, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Nah, ditegaskan, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, tujuan pemanggilan Allah atas bangsa Israel itu jelas, namun gagal dipahami oleh bangsa Israel, yaitu supaya bangsa-bangsa menerima keselamatan. Supaya bangsa-bangsa diberkati lewat bangsa yang satu ini, bangsa yang dipilih ini, yaitu bangsa Israel. Jadi sejatinya, sekali lagi, bangsa ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, yang nantinya melalui Tuhan Yesus. Dari bangsa inilah lahir Mesias. Dan bangsa inilah yang pertama-tama mewarisi pengenalan akan Allah yang benar, yaitu Yahweh. Jadi tidak bisa dipungkiri kebenarannya kalau mau dipersoalkan siapa bangsa yang mewarisi pengenalan akan Allah yang benar. Tidak lain tidak bukan bangsa Israel. Tapi siapa orang yang bisa menjadi contoh dari kehidupan anak Allah yang benar? Kristen jawabannya. Kitalah seharusnya yang menjadi model untuk membuktikan, menunjukkan bahwa kita telah memiliki keyakinan yang benar akan Allah yang benar lewat cara hidup kita. Lewat cara hidup kita. Nah, itu kebenaran yang bersifat simultan, seharusnya. Jadi, bukan hanya berhenti pada titik kita mewarisi pengenalan akan Allah yang benar yang telah pertama-tama diperoleh oleh bangsa Israel, tapi bagaimana kita lebih lagi melangkah, yaitu menjalani kehidupan yang benar seperti yang diinginkan oleh Allah sendiri. Nah, selanjutnya Tuhan Yesuslah yang menjadi inti cerita atau nubuatan dari PL. Tuhan Yesuslah yang menjadi inti cerita atau nubuatan dari PL. Keseluruhan dari cerita Tuhan Yesus telah dinubuatkan di dalam PL. Jadi PL atau hukum Taurat adalah pengantar sampai datangnya Sang Juru Selamat. Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghentikan karyanya hanya pada pemanggilan Abraham, hanya pada pemanggilan bangsa Israel. Tetapi tujuan dari Abraham dipanggil Tuhan, tujuan dari bangsa Israel dipilih oleh Tuhan adalah supaya tergenapi karya keselamatan melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Di mana Tuhan pakai tokoh-tokoh atau bangsa ini untuk mempersiapkan kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi hukum Taurat atau PL adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Tuhan tidak pernah bermaksud menjadikan hukum Taurat itu sebagai standar kehidupan orang percaya, sebagai hukum yang akan kita peragakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Tuhan Yesuslah yang menjadi inti cerita atau nubuatan dari PL. Nah, di sini ada yang menarik ketika saya menegaskan keseluruhan dari cerita Tuhan Yesus telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya,
kebangkitannya, kenaikannya, dan nanti kedatangannya yang kali kedua. Itu semua telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi luar biasa sekali Alkitab kita ini. Kebenaran Alkitab juga salah satunya ya dibuktikan lewat penggenapan dengan tepat semua nubuatannya. Jadi semua nubuatan yang ada di perjanjian lama perihal Tuhan Yesus tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu tanpa salah dan mengapa kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi Yesus lahir di Yerusalem itu dinubuatkan, di Bethlehem itu dinubuatkan dalam perjanjian lama Mika 5 ayat 1. Terus kematiannya itu dinubuatkan, kesengsaraannya Yesaya pasal 53, di Mazmur juga ditegaskan kebangkitannya, di Hosea pada hari yang ketiga dia bangkit. Lalu nanti mengenai kedatangannya yang kali kedua, sebagaimana telah tergenapi kelahiran, kematian, kebangkitannya juga akan tergenapi mengenai atau perihal kedatangannya kali kedua. Sampai sekarang belum kunjung Tuhan Yesus datang, bukan berarti Tuhan Yesus tidak akan datang. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak datang. Tapi kapan waktunya? Jangan coba-coba cari tahu, apalagi menebak-nebak. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Matius 24 ayat 36, akan hari itu tidak seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat tidak tahu, bahkan lebih lagi anak pun tidak tahu. Yaitu Tuhan Yesus mengklaim bahwa dia tidak tahu. Jadi jangan ada pendeta yang sok tahu. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi luar biasa sekali Alkitab kita ini. Jadi tidak ada ruang sedikit pun bagi kita untuk meragukan iman kita akan Alkitab. Jadi tidak ada sedikit pun ruang bagi kita untuk mempersalahkan Alkitab. Dan jangan merasa terusik dengan perkataan orang-orang yang menganggap bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Bagaimana sudah dipalsukan? Begitu dahsyatnya cerita yang dinarasikan oleh Alkitab dan begitu dahsyatnya penggenapan yang diungkapkan oleh perjanjian baru tentang semua nubuatan dalam perjanjian lama. Luar biasa, luar biasa. Ya, jadi keseluruhan dari cerita Tuhan Yesus telah dinubuatkan di dalam PL dan tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Tidak ada satupun sampai bagian yang terkecil sekalipun yang kita anggap seakan-akan tidak ada artinya, itu digenapi dan sungguh sangat berarti. Sebagai contoh lah ya, salah satunya. PL menubuatkan bahwa kakinya itu tidak jadi dipatahkan. Orang yang disalib itu harus dipatahkan kakinya. Tapi kita tahu dari narasi perjanjian baru, dari cerita perjanjian baru, kaki Yesus tidak dipatahkan. Dan PL menubuatkan bahwa lambungnya itu ditusuk. Dan terbukti digenapi dalam perjanjian baru, tidak dipatahkan kakinya, tapi ditusuk lambungnya. Seakan-akan biasa nubuatan itu. Tapi saat detail-detailnya, tidak ada yang luput, semuanya digenapi. Kaki Yesus tidak jadi dipatahkan dan lumbungnya ditusuk. Dan terbukti juga pada waktu Thomas tidak percaya akan Yesus yang bangkit. Ketika Yesus menampakkan diri, dia menunjukkan tangan yang berlubang paku dan lambungnya yang tertusuk. Dan Yesus menegaskan perihal karena ketidakpercayaan Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi persoalan selama ini dan sesuatu yang cukup diperdebatkan, santer diperdebatkan ya, dan banyak orang bertanya-tanya dan tidak sedikit orang kebingungan mengenai hal ini, hukum Taurat versus hukum karunia. Apakah hukum Taurat menjadi tidak berlaku lagi karena kehadiran Tuhan Yesus? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya fair untuk dipertanyakan dan perlu kita persoalkan. Supaya kita memahami dengan baik, dengan benar, dengan logis atau bersifat teologis. Apakah hukum Taurat menjadi tidak berlaku lagi karena kehadiran Tuhan Yesus? Nah, pertama-tama kita merujuk kepada Ibrani 9 ayat 15 sampai 17.
Ibrani 9 ayat 15 sampai 17 menunjukkan bahwa perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Coba kita perhatikan logika berpikir dari pernyataan ini. Dua perjanjian tidak dapat berlaku pada saat bersamaan. Ini secara legal pun benar. Ini prinsip legalistiknya, legalnya. Dua perjanjian tidak dapat berlaku pada saat bersamaan. Bagaimana mungkin? Yang ada kebingungan, yang ada perselisihan. Kalau bisa dua perjanjian bisa berlaku pada waktu yang bersamaan, sama-sama berlaku dua-duanya. Harus hanya ada satu perjanjian yang berlaku yang sah. Sama seperti kedua perjanjian ini, hati dari Taurat terwaris ke dalam PB. Yes, sekali lagi saya jelaskan, sebagaimana halnya dua perjanjian tidak dapat berlaku pada waktu bersamaan, begitu juga dengan kedua perjanjian ini, yaitu perjanjian dalam PL dan PB. Nah, hati dari Taurat meskipun demikian telah terwarisi ke dalam perjanjian baru, Matius 23 sama Galatia 5 ayat 14. Matius 22 ayat 37 dan ayat 40 ini berbicara tentang inti dari hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Disinilah esensi hukum Taurat dituangkan, yaitu mengenai kasih yang bersifat vertikal dan horizontal. Dan Paulus menegaskan hal itu kembali di Galatia 5 ayat yang ke-14. Galatia 5 ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi esensi hukum Taurat itu tidak menjadi hilang, tetap berlaku dan tetap ada. Jadi kalau dipahami hukum Taurat itu masih berlaku dalam pengertian esensinya, yaitu kasih. Itu tidak menjadi hilang, tetap berlaku. Nah, saya lanjutkan. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Karena saya jujur saja, selama ini pun saya tidak pernah puas mendapatkan jawaban atau penjelasan mengenai apakah hukum Taurat itu masih berlaku atau tidaknya. Nah, belakangan ini saya mendapatkan banyak pencerahan terkait dengan hal ini ketika saya ada dalam penggalian atau pendalaman terkait dengan case ini. Jadi esensi dari hukum Taurat itu tidak menjadi hilang, tetap berlaku. Dalam pengertian inilah hukum Taurat tidak dibatalkan. Dalam pengertian esensinya. Tetapi hukum Taurat dan perintah-perintah spesifiknya sudah dipaku di dalam kayu salib dan tidak berlaku lagi. Dan tidak berlaku lagi. Kolose 2 ayat 13 sampai 14, Ibrani 8 ayat 13, Matius 5 ayat 17, Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 5 menegaskan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kehadirannya membuat hukum Taurat menjadi tergenapi, sekaligus kehadirannya menjadi awal dari hukum yang baru itu ditegakkan. Jadi hukum yang baru ditegakkan tanpa menghilangkan esensi dari hukum yang lama. Jangan kita memandang bahwa karena hukum baru telah tiba atau ditegakkan, lalu kita menganggap bahwa hukum lama tidak berlaku lagi karena itu tidak sempurna atau karena itu tidak baik atau buruk. Salah. Karena hukum Taurat juga produk dari Allah. Allah itu kan baik, Allah itu kan maha baik. Jadi apa yang dia berikan terkait dengan hukum Taurat secara khusus itu juga baik. Karena seperti yang saya tegaskan tadi, bahwa hukum Taurat juga merupakan hasil atau produk dari Allah itu sendiri. Tidak ada produk yang tidak baik yang dihasilkan oleh Allah, karena Allah itu maha baik. Bagaimana mungkin Allah bisa melahirkan satu produk yang tidak baik. Sama seperti penciptaan manusia sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Ditutup di Kejadian 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Ditegaskan, sungguh amat baik. Jadi tidak ada yang tidak baik yang Allah berikan kepada manusia. Dosalah yang merusak segala sesuatu, dosalah yang mendatangkan segala sesuatu yang tidak baik itu bisa terjadi.
Dan hukum Taurat itu seperti yang kita ketahui diberikan oleh Allah pada bangsa Israel dan Musa sebagai perwakilan supaya bangsa ini tidak menjadi bangsa yang imoralitas, yang tidak bermoral. Karena seperti yang kita ketahui bangsa ini telah diperbudak, telah lama menjadi bangsa yang diperbudak, bangsa budak, ya kan, mental budak, karakternya itu bobrok. Nah, Tuhan berikan hukum Taurat supaya bangsa ini punya karakter yang baik. Supaya bangsa ini boleh belajar untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan itu bagaimana. Hanya hukum Tauratlah yang memungkinkan bangsa ini menjadi benar karakternya. Kalau seandainya Tuhan tidak memberikan hukum Taurat kepada bangsa ini, maka mustahil bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki attitude yang baik. Karena bangsa budak soalnya. 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus menegaskan hukum Taurat dan perintah-perintah spesifiknya sudah dipakukan di kayu salib dan tidak lagi berlaku. Itu juga alasan mengapa kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dalam perjanjian lama atau para imam di perjanjian lama yang harus membawa domba setiap kali berbuat dosa sebagai korban tebusan salah, korban tebusan dosa, dan yang lain sebagai macamnya. Spesifik dari hukum Taurat. Kita tidak perlu lagi melakukannya. Karena apa? Karena itu semua adalah bayang-bayang. Bayang-bayang dari perjanjian baru, bayang-bayang dari Tuhan Yesus. Karenanya umat Kristen tidak terikat pelaksanaan peraturan-peraturan di perjanjian lama. Kita nggak perlu lagi mengikuti pola perjanjian lama. Seluruhnya. Termasuk apa pendeta buah sulung. Nah, itu kan perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu Saudara seiman tergerak untuk membantu pekerjaan Tuhan, berikanlah. Tapi itu bukan karena kita terikat dengan hukum-hukum perjanjian lama. Melebihi dari buah sulung pun, melebihi dari buang suluh pun, ya kalau kita memang tergerak untuk bantu pekerjaan Tuhan bisa, nggak jadi masalah. Nah, jadi sekali lagi kita tidak terikat dengan semua pelaksanaan peraturan-peraturan di perjanjian lama. Tetapi, ya ini dia, kita terikat untuk mengasihi dan menunjukkan belas kasihan seperti yang Yesus lakukan. Kita terikat dalam hal ini, yaitu bagaimana kita mengasihi dan menunjukkan belas kasihan seperti yang Yesus lakukan. Yesus menghidupi nyawa dari hukum Taurat. Yesus menghidupi nyawa dari perjanjian lama. Orang punya hukum. Orang-orang Israel dalam perjanjian lama sampai pada perjanjian baru punya hukum. Tapi mereka tidak menghidupi esensi dari hukum Taurat itu atau nyawa dari hukum Taurat itu. Dan Yesus menghidupinya. Dan bukan hanya menghidupinya, tapi menggenapinya. Jadi esensinya adalah bagaimana kita terikat untuk mengasihi dan menunjukkan belas kasihan seperti yang Yesus telah lakukan. Nah, lanjut. Dari bayangan ke dalam terang. Kolose 2 ayat yang ke-17. Kolose 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Dalam perjanjian lama itu banyak sekali aturan, dan kalau saya mau jelaskan itu panjang sekali, nggak cukup hanya sekitar 45 menit dalam sesi khotbah ini. Itu bisa dalam satu seminar pembahasan mengenai hal ini. Karena memang kompleks sekali aturan-aturan yang ada dalam perjanjian lama. Dan kalau memang benar kita masih hidup dalam perjanjian lama, aturan perjanjian lama atau aturan hukum Taurat, tersita seluruh waktu kita. Tersita seluruh waktu kita untuk melakukan semuanya itu. Ya kan? Ini garis besarnya aja. Contoh, hal makanan. Ya, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama banyak sekali aturan main yang dibuat dalam perjanjian lama.
aturan makanan itu banyak sekali. Ya kan, tidak boleh makan begini, daging ini, daging babi, darah, dan lain sebagainya macamnya. Terus ada hari-hari tertentu yang dipandang kudus, dianggap kudus, hari lain tidak kudus. Nah, kalau dalam perjanjian baru di bawah hukum kasih karunia semuanya itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kita nggak terikat dengan semuanya itu. Itu hal-hal yang bersifat jasmani atau lahiriah. Kita bebas untuk makan apa aja tanpa terkecuali, tidak ada lagi yang haram. Paulus menegaskan kalau kita menerima dengan ucapan syukur. Kalaupun dilarang, itu kaitannya dengan kesehatan. Makan babi, boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kedagingan nanti. Pendeta Robson, maaf, gambarnya memang nggak ada atau gimana, Pendeta? Ada. Nggak muncul Pendeta di sini. Saya ulangi kali ya. Nggak, gambar Pak Pendetanya. Hah? Video mukanya Pak Pendeta. Oh iya betul. Oke. Mantap. Baru kelihatan ganteng ya. lanjut. Iya. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh, ya kan? Seperti makan B2, itu bukan berarti tidak boleh, boleh. Tetapi karena ini terkait dengan kesehatan, mari kita belajar kesehatan dengan tidak terlalu over atau berlebihan kita makannya. Segala sesuatu itu diperbolehkan kata Paulus dalam perjanjian baru, tapi tidak segala sesuatu berguna atau membangun. Nah itu menarik sekali, itu bagus sekali bahasanya, ya kan? Bahasa yang mendorong kita untuk berhikmat dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Nah, dari Kolose 2 ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Ketika wujud itu sudah datang, kita jangan lagi melihat bayangan. Kalau kita misalnya selama ini hanya melihat bayangannya saja karena belum ada wujudnya, belum ada aslinya, ya kita ikuti bayangan itu karena bayangan itu adalah penuntun kepada wujud aslinya, sama seperti yang ditegaskan oleh Paulus dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 24 tadi. Hanya pengantarannya saja sampai kepada kedatangan Kristus. Tapi kalau Yesusnya sudah datang, kita sudah diantarkan, kita nggak butuh dalam tanda kutip pengantara itu lagi. Ngapain lagi kita perlu dituntun oleh pengantara itu? Karena kita sudah ketemu nih, sudah datang ini. Yang dimaksud oleh pengantar itu, yaitu Tuhan Yesus. Wujud aslinya adalah Tuhan Yesus. Wujud asli dari semua perjanjian lama, hukum Taurat, dan apapun itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Kolose 2:17 menegaskan, mengajarkan bahwa hukum Taurat hanyalah bayangan dari realita. Realita yang kita temukan di dalam Kristus, dalam diri Yesus Kristus. Benar ada banyak kesamaan antara bayang-bayang PL dengan kenyataan di PB. Tapi kedua perjanjian itu berbeda. Saat ini PL sudah menjadi usang. Bukan saya yang ngomong. Ibrani 8 ayat 13. Langsung kita buka aja ayatnya. Ibrani 8 ayat 13. Dikatakan demikian. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Nah, saat ini PL sudah menjadi usang. Nah, mari kita tinggalkan bayang-bayang PL dan masuk ke dalam terang. Di sanalah kebebasan yang sesungguhnya berada. Jadi jangan lagi mengikatkan diri kita kepada sejumlah aturan dalam perjanjian lama. Kita sudah nggak terikat dengan bayang-bayang lagi. Karena semua yang ada dalam perjanjian lama itu hanyalah bayang-bayang. Dalam semua hal, dalam semua prinsip kehidupan, prinsip memberi juga kita nggak terikat dalam konsep PL. Jadi itulah alasan mengapa sinode kita, termasuk GSKI CNC Bandung, nggak pernah terlalu fokus kepada persoalan persembahan, buah sulung, perpuluhan. Karena semuanya itu kita nggak terikat lagi, itu hanya bayang-bayang dalam perjanjian lama.
Tetapi bukan berarti kita terbebas dari memberi. Tapi prinsip memberi itu bukan lagi PL, tapi PB. Kasih. Kasih yang menjadi dasar kita untuk memberi. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga benar kok dalam penerapan memberi. Ketika Tuhan Yesus mempersoalkan masalah pajak, Tuhan tidak anti dengan bayar pajak. Tuhan menegaskan, berilah apa yang harus diberikan kepada kaisar, dan berilah apa yang harus kita berikan kepada Allah. Itu gambar dan rupa siapa? Kaisar. Dan kita harus memberikan sesuai yang dituntut untuk kita beri kepada kaisar. Begitu juga dengan kita. Kita ini gambar dan rupa siapa? Gambar dan rupa Allah. Karena kita gambar dan rupa Allah, maka kita harus memberikan apa yang harus kita berikan kepada Allah. Bukan hanya materi di sini, tapi kita mengembalikan hidup kita kepada Tuhan. Itulah esensi dari perjanjian baru. Sehingga tidak menjadi dangkal ketika kita memahami konsep memberi. Jadi ketika kita masuk ke perjanjian baru, lebih dalam lagi ketika dikupas oleh Paulus, kita harus memberikan segenap hidup kita. Roma 12, ya kan? Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai korban. Itu jelas sekali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, esensi kedua perjanjian. Keduanya memberitahu kita banyak hal tentang Allah. Baik PL maupun PB, ini satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Mengapa disebut perjanjian? Karena Allah itu membangun hubungan lewat perjanjian, lewat tokoh-tokoh tertentu dalam perjanjian lama. Allah membangun perjanjian dengan Musa, Allah membangun perjanjian dengan Ishak, Allah menjalin atau membangun hubungan dengan Yakub, dengan Abraham, dan yang lainnya. Itulah alasan mengapa istilah ini dipakai, perjanjian. Jadi keduanya memberitahu kita banyak hal tentang Allah. Tetapi hanya perjanjian kedua yang memberitahu kita bagaimana kita harus hidup. Jadi hidup yang seperti apa? Hidup yang bagaimana yang harus kita jalani sebagai umat tebusan Kristus. Umat tebusan Kristus. Hanya PB lah yang bisa memberitahukan kepada kita perjanjian yang kedua atau perjanjian baru. Atau hukum kasih karunia lah yang bisa memberikan norma baru, new normal of Christianity. Itu keren. New normal of Christianity itu disingkapkan dalam perjanjian yang kedua. New life, hidup yang baru yang harus kita peragakan. Itu diberitahukan oleh perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian baru. Ya kecuali prinsip PL muncul kembali di PB, kita tidak wajib untuk mengikutinya. Itu pun sangat kasuistik sekali sifatnya. Jadi kita tidak memungkiri bahwa kita juga butuh PL, tapi epicentrum atau jantung dari kekristenan itu terletak pada perjanjian baru atau Injil, the gospel. Ya kan? Jadi bagaimana hidup kita dikendalikan oleh Injil? Bagaimana hidup kita diperagakan oleh Injil? Kita menghidupi kebenaran Injil, Injil yang murni, pure gospel. Jadi hanya Injil yang menjadi epicentrum atau jantung dari kekristenan, ya perjanjian baru, bukan lagi perjanjian lama. Ini kita harus benar-benar bisa memahami dan membedakannya. Bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa perjanjian lama kita tidak butuhkan. Kita butuh memahami perjanjian lama. Kita butuh perjanjian lama untuk bisa memahami dengan benar, dengan utuh perjanjian Tuhan, atau pengenalan akan Tuhan, atau memahami dengan utuh perjanjian baru, yaitu penggenapan dari apa yang dinubuatkan. Bagaimana kita tahu bahwa ini penggenapan dari ini kalau kita nggak melihat perjanjian lama. Jadi kita tetap membutuhkan atau memerlukan perjanjian lama supaya kita tidak salah memahami perjanjian baru. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam PB atau di bawah hukum kasih karunia, kita belajar
bahwa Tuhan sekalipun telah memerdekakan kita melalui anaknya yang tunggal, dan kita telah hidup di bawah kasih karunia, bukan berarti kita hidup tanpa aturan dan boleh hidup sembarangan. Nah, we have to be careful. Kita harus benar-benar berhati-hati di sini. Jadi bukan berarti kita boleh hidup sembarangan. Kan kita sudah tidak lagi terikat dengan sejumlah hukum yang ada dalam perjanjian lama. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan kesalahan jemaat Galatia. Yang karena mereka sudah hidup di zaman kasih karunia, mereka menganggap bahwa mereka sudah terbebas dari keterikatan hukum, lalu mereka menganggap mereka bisa dengan bebas memenuhi keinginan-keinginan dosa mereka, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini sudah salah dipahami oleh jemaat Galatia. Untuk itu jemaat Galatia itu diingatkan oleh Paulus dengan keras dalam tulisannya di surat Galatia yang ditujukan kepada jemaat Galatia. Jadi bukan berarti bahwa kita ini boleh hidup sembarangan atau tanpa hukum, ya kan? Dan kita tidak boleh anti terhadap hukum atau yang disebut dengan antinomianisme atau libertinisme. Antinomianisme itu artinya anti hukum, kita nggak perlu hukum. Atau libertinisme itu kita hidup merdeka tapi dalam pengertian yang salah. Merdeka untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Atau ketika Yesus tebus kita, kita telah menjadi manusia atau pribadi yang merdeka. Betul, merdeka. Tetapi kemerdekaan itu jangan dipahami atau disalahgunakan. Kemerdekaan itu harus dipahami dalam pengertian ini. Bahwa kita telah dimerdekakan dari seluruh hukum Taurat. Dimerdekakan dari yang lama. Dimerdekakan dari dosa. Karena kita sudah dimerdekakan dari semuanya ini, kita tidak boleh lagi terikat dengan semuanya itu. Jangan lagi kita menghidupi kembali semuanya itu, lalu mendatangkan maut. Ini di jemaat Efesus dibahas kembali oleh Rasul Paulus. Lalu mendatangkan maut atas kita. Jadi benar-benar kita harus memahami kemerdekaan itu dengan baik, konsep kemerdekaan. Kita telah merdeka. Sebagai orang yang telah merdeka, kita harus menunjukkan kemerdekaan kita dengan kita tidak lagi terikat dengan dosa. Tuhan Yesus mati untuk melepaskan kita dari keterikatan dengan dosa. Bukan supaya kita bisa dengan bebas hidup dalam dosa atau berbuat dosa, tapi justru meninggalkan dosa. Itulah kemerdekaan yang harus kita pahami di dalam zaman kasih karunia. Ya. Jadi esensinya orang yang hidup dalam kasih karunia bukan berarti hidup tanpa aturan dan boleh hidup sembarangan. Torah is not my law. Benar. Torah itu bukan lagi menjadi hukum kita. But the Lord is my law. Tuhan itu yang menjadi hukum kita. Di sini bukan lagi Torah atau hukum Taurat yang menjadi hukum kita, tetapi Tuhan Yesus. Jadi Tuhanlah yang menjadi hukum kita dan role model kita. Dengan kata lain, menjadi seperti Tuhan Yesus adalah esensi hidup di zaman kasih karunia. Jadi bukan tidak ada lagi tuntutan yang harus kita penuhi atau kita nggak punya tanggung jawab. Nah, ini pemikiran yang tidak tepat atau yang salah sama sekali. Jadi di bawah kasih karunia, kita bukan berarti tidak lagi punya tuntutan atau tanggung jawab. Ada tanggung jawab kita. Kalau kita menganggap bahwa kita nggak punya lagi tuntutan atau tanggung jawab yang harus kita penuhi sebagai orang percaya, itu namanya hyper grace. Hyper grace. Hyper grace itu ajaran yang telah salah memahami kasih karunia. Makanya disebut hyper grace oleh seorang tokoh atau teolog yang namanya Michael Brown. Karena memahami secara over kasih karunia Tuhan, menganggap bahwa kita ini tidak punya tuntutan dan versi kasih karunia yang mereka pahami benar-benar jauh dari Alkitab atau jauh dari kebenaran. Ingat bahwa fokus kita, target kita adalah how to be like Christ under grace, di bawah kasih karunia. Di zaman kasih karunia ini justru ini dia. Di bawah kasih karunia ini justru perjuangan kita
jauh lebih tinggi, jauh lebih sukar, yaitu bagaimana kita mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Tapi kita tidak lagi terikat dengan apapun, semuanya sudah dibebaskan. Kita sudah terlepas dari semua keterikatan akan segala sesuatu yang ada di dalam perjanjian lama. Tetapi bukan berarti tanpa target. Target kita adalah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus. 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Matius 5 ayat 48. Kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapakku. Nah, kesempurnaan Bapa itu telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Jadi menjadi sempurna seperti Bapa itu sama halnya dengan menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah sosok yang terlihat hidupnya, cara hidupnya. Jadi bagaimana kita melihat cara hidup yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang telah dicatat oleh Injil, yang telah disaksikan oleh para rasul, yang harus kita pelajari dan kita perkarakan, kita pergumulkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti hukum Taurat itu tidak lagi berlaku. Berlakunya hukum Taurat pun harus dipahami dalam pengertian yang benar, yaitu esensi, di mana kita harus mengasihi. Tetap kita harus mengasihi. Dan mari kita benar-benar dengan benar memperagakan atau berkeberadaan atau berkeadaan yang benar sebagai orang yang telah ada di bawah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.